warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan belajar IPA. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Kita masih akan belajar materi usaha dan pesawat sederhana. Pada pertemuan 3 ini, kita akan belajar tentang tuas. Tuas atau pengungkit. Pernahkah kalian bermain ayunan seperti ini? Ya, ayunan seperti ini biasa kita jumpai pada taman bermain atau taman kanak-kanak. Ini salah satu contoh tuas. Nah, apa saja jenis-jenis tuas yang lain? Kita lihat. Ada tuas jenis pertama. Bisa kalian lihat gambar-gambarnya. Misalnya gunting. Nah, di mana titik tumpunya berada di tengah-tengah, di antara titik kuasa dan beban. Contoh yang lain bisa kalian amati sendiri pada gambar. Tuas jenis kedua, kalian bandingkan gambar-gambarnya bahwa letak bebannya berada di antara titik tumpu dan kuasa. Bandingkan dengan gambar ketiga, yaitu tuas jenis ketiga, di mana kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Untuk gambar-gambar yang lain, bisa kalian pelajari di buku siswa, ataupun bisa browsing internet. Tuas ini bekerja dengan prinsip keseimbangan. Misalnya tuas jenis pertama ini, di mana titik tumpu berada di tengah-tengah, kemudian ada beberapa besaran di situ. Setiap pesawat sederhana memiliki keuntungan mekanis. Semakin besar angka keuntungan mekanis itu, maka semakin menguntungkan sebuah tuas ataupun sebuah pesawat sederhana. KM sama dengan W per F. Khusus pada tuas, berlaku juga KM sama dengan LF per LW. Sehingga bila diperkalian silang, akan didapatkan rumus F kali LF sama dengan W kali LW. Dengan penjelasan, KM keuntungan mekanik, LF adalah lengan kuasa. Apa itu lengan kuasa? Lengan kuasa merupakan panjang dari titik tumpu sampai ke titik F. Sedangkan LW adalah lengan beban, merupakan panjang dari titik tumpu sampai ke titik beban. W adalah gaya berat beban, sedangkan F adalah gaya kuasa. Yuk kita coba soal berikut. Ada sebuah tuas dalam kondisi seimbang dengan besaran yang sudah diketahui pada gambar. Setelah itu, beban digeser 10 cm mendekati titik tumpu. Agar tuas berada pada posisi seimbang, maka kuasanya titik-titik A, B, C, D. Nanti kita pilih setelah kita jawab. Cara menjawabnya, kita mulai dari diketahui. Diketahui LW, lengan beban, sama dengan 25 cm, W 480 Newton, dan F adalah 160 Newton. Ditanyakan F, agar tuas seimbang bila beban digeser 10 cm mendekati tumpu. Jawabnya yang pertama kita tentukan LF terlebih dahulu. F kali LF sama dengan W kali LW. 160 kali LF sama dengan 480 kali 25. Kita sederhanakan dengan 480 dibagi 160, sehingga LF sama dengan 3 kali 25, sama dengan 75 cm. Kemudian, benda digeser 10 cm mendekati titik tumpu. Besaran apa yang akan berubah di sini? Yaitu besaran LW. Sehingga LW yang tadinya 25 dikurangi 10 menjadi 15 cm. LF tadi sudah dicari, yaitu 75 cm, sedangkan nilai W tetap 480 Newton. Selanjutnya kita akan menghitung gaya F agar tuas berada pada posisi seimbang. F kali LF sama dengan W kali LW. F kali LF-nya tadi 75 sama dengan 480 kali LW-nya yang sudah digeser tadi, 15. Kita sederhanakan 75 bagi 15, 5 ya, sehingga F sama dengan 480 bagi 5 sama dengan 96 Newton. F mula-mula 160.
Sehingga F harus kita kurangkan berapa? Caranya 160 kurangi 96, 64 Newton. Jadi agar tuas berada pada posisi seimbang, kuasa harus dikurangi 64 Newton. Yang mana jawabannya? Yaitu yang B. Kita lanjutkan pada materi prinsip tuas dalam sistem gerak. Materi ini bisa kalian lihat juga di buku siswa pesawat sederhana. Ada gambar seorang sedang bermain bulu tangkis. Setidaknya ada 3 jenis tuas yang bekerja pada tubuh orang ini. Pengungkit jenis 1, yaitu ketika titik tumpu berada di antara kuasa dan beban, terjadi ketika pemain bulu tangkis ini menggunakan otot leher untuk menengadahkan kepala. Sedangkan pengungkit jenis 2 itu terlihat pada kakinya, di mana beban berada di antara titik tumpu dan kuasa. Ketika otot betis pemain ini mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kaki. Pengungkit jenis ketiga, yaitu ketika kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kondisi ini terjadi ketika pemain bulu tangkis menegang otot lengan dan bahu. Pada atlet yang sedang mengangkat barbel juga menggunakan prinsip tuas ini. Alhamdulillah, kita sudah selesai belajar pada materi ini. Untuk pertemuan mendatang, kita akan melakukan penilaian harian dari materi pertemuan 1 yaitu usaha, pertemuan 2 dan sampai pertemuan 3 hari ini. Selamat belajar, tetap jaga kondisi kesehatan, rajin berolahraga, dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.